Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan sedikit bermain-main lagi dengan web scraping. Kali ini kita akan mengacu pada website IMDb atau IMDb. Ya, untuk Anda yang penikmat film, barangkali anak kuliahan sedang diminta untuk membuat aplikasi ya tentang film, judul film dan sebagainya, butuh dataset yang banyak atau mungkin mengumpulkan dataset untuk machine learning. Ya, intinya Anda membutuhkan data yang sekian banyak seperti ini. Tentu saja prosesnya akan cukup memakan waktu. Dan kalau misalnya kita coba cari di Google web scraping IMDb, di sini top 3 yang tampil tentu saja menggunakan Python, dan ini saya ambil sampling satu saja di geeks4geeks.org. Di sini untuk web scraping IMDb movie rating dengan Python, kemudian mengambil top movie-nya dan menyimpan ke CSV. Caranya seperti ini menggunakan Beautiful Soup. Kemudian ya, secara proses ini barangkali tidak terlalu beginner friendly untuk saya pribadi, karena saya belum terlalu mengeksplor lebih lanjut tentang Beautiful Soup. Ya, awalnya akan sangat ya intimidating seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah lagi-lagi dengan Automa Browser Extension, karena di Automa kita bisa melakukan web scraping data dari sebuah website dengan sangat mudah. Pastikan Anda sudah menginstal Automa extension di Google Chrome Anda. Jadi nanti kita akan mengambil data judul ini, kemudian tahun rilisnya dan rating dari masing-masing film. Totalnya ada 250 judul dan alamatnya ini, dan bisa diakses di menu, kemudian top 250 movies. Ya, langsung saja kita buat workflow-nya. Tentu saja kalau Automa sudah diinstal, kita bisa mengakses dashboard-nya. Kemudian kita buat workflow baru, misalnya IMDb. Ya, di IMDb ini triggernya ya kita buat biasa saja, jadi tidak pakai parameter tertentu seperti web scraping yang di Tokopedia di video saya sebelumnya. Dan alih-alih menggunakan parameter, di sini saya akan langsung membuka tab baru, new tab, hubungkan, kemudian alamatnya adalah alamat 250 judul video atau judul film ini. Oke, kemudian kalau sudah save dulu, kita rapikan. Nah, setelah new tab ini dieksekusi, maka dia akan menampilkan daftar movie-nya. Nah, kita bisa mengambil elemen-elemen yang ada di sini dengan elemen selector, kemudian kita akses list elemennya. Pastikan klik di bagian yang semua judul, semua barisnya ini terhighlight. Ya, jadi wilayahnya di sini, dan di sini ada elemen 1 sampai 250 seharusnya. Ya, pas. Berarti CSS selectornya yang ini. Kita copy. Kemudian kita ambil loop elements, karena kita akan melakukan proses perulangan. Kita edit. Loop ID-nya saya ganti daftar seperti biasa. CSS selector ini saya paste yang tadi. Selector option, wait for selector, dan kalau koneksinya agak trouble ya kita antisipasi 25 detik. Action tidak ada. Kemudian setelah loop elemen ini selesai, kita akan mengambil 3 teks, dan biar rapi ini saya kelompokkan dalam blok group. Lalu ada get text. Ada 3. Nah, untuk get text ini nanti akan kita simpan kembali dalam sebuah tabel. Jadi kita klik tabel dulu, tambahkan judul, kemudian tahun, dan rating. Nah, rating barangkali kita coba number saja. Oke. Selanjutnya kita tinggal mengakses elemen masing-masing teks yang ingin kita ambil itu.
Misal judul, berarti saya klik di sini di bagian judul yang kalau diklik semuanya ter-highlight semua judulnya. Oke, kita coba tes get text-nya apakah tampil semuanya. Oh iya, berarti elemennya yang ini. Oke, copy. Kemudian di sini di paste. Karena datanya 250 berarti multiple, kita tunggu semuanya 25 detik. Kemudian insert to table judul. Nah, cara yang sama bisa kita terapkan untuk tahun. Di sini kita copy. Select on multiple, wait 25 detik. Tahun. Kemudian yang terakhir rating. Ini yang paling penting, rating dari sebuah film. Oke, saya paste di sini multiple, wait 25. Kemudian insert ke kolom rating. Ya, kesannya gampang sekali karena memang gampang, hanya drag and drop workflow seperti ini, dan aslinya tanpa membuat workflow Anda langsung merekamnya pun juga bisa. Lalu tinggal kita ekspor datanya. Nah, misalnya nanti Anda butuh format JSON atau CSV atau yang lain, Anda bisa memilih yang ada di sini. Ya, misal sampling saya akan pakai JSON karena CSV sudah sering dibuat. Table sudah ada. Dan di sini akan saya tambahi satu fitur kerennya Automa, yaitu take screenshot. Jadi nanti setelah dia selesai mengekspor data, dia akan mengambil screenshot dari halaman ini. Oke, take screenshot of, kita pilih yang full page, save file name-nya ya, misalnya imdb 250. Sudah save, kita coba jalankan. Ya, pertama kali dia akan membuka imdb.com chart top ref, alamat ini, proses loading, masih muter-muter ya. Nah, setelah JSON-nya ini terdownload, layar bergerak sendiri. Ini adalah proses screen capturing otomatis full page, jadi dari halaman paling atas, elemen paling atas sampai elemen paling bawah. Jadi selain kita punya data yang berbentuk JSON, kalau memang butuhnya JSON, kalau CSV ya CSV, kita juga punya gambar screen capture dari website yang kita kunjungi ini. Tentu ini bisa berlaku untuk semua website, dan ya untuk kasus kali ini memang IMDb, dan hasilnya seperti ini. Kita cek dulu yang unnamed JSON, tampilnya persis seperti yang ada di sini, judul kemudian tahun, IMDb rating, dan ini datanya tentu saja sangat panjang dan sudah berbentuk JSON rapi. Lalu untuk screenshotnya, nah kecil sekali, tapi ini aslinya adalah sebuah halaman yang full dari atas sampai terakhiran ya, luar biasa. Jadi tanpa menggunakan extension Google Chrome yang memang khusus untuk melakukan screenshot pun, di Automa kita juga sudah mendapatkan akses untuk screenshotnya. Dan masih banyak lagi fitur-fitur Automa lain yang bisa kita explore lebih lanjut di kesempatan berikutnya. Misalnya ada save asset untuk menyimpan gambar, kita butuh menyimpan masing-masing gambar ini satu persatu, 250 gambar ya, memang kecil tapi 250 gambar ini bisa kita download secara otomatis sekaligus tanpa harus satu persatu seperti itu. Dan semuanya sangat mudah kalau kita menguasai yang namanya automation, dan hanya dengan tarik-tarik data seperti ini. Di sini saya bahkan tidak menuliskan kode sama sekali, tidak menuliskan variabel yang aneh-aneh, hanya judul, tahun, rating saja yang saya tuliskan, tapi sudah ada data yang sebegitu lengkapnya.
Oke, bisa kita ekspor ke CSV kalau memang kita butuh format CSV. Oke, seperti itu saja video singkat saya tentang web scraping data dari IMDb. Ini merupakan salah satu alternatif yang menarik untuk Anda yang membutuhkan dataset movie daripada harus mempelajari yang agak rumit seperti ini. Harus belajar Python misalnya untuk mempelajari Beautiful Soup kemudian. Nah, kita bisa menggunakan Automa dengan cara yang sangat mudah. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.